Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Bupati Manggarai Heribertus Gielnabit membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2023 di Gedung MCC Ruteng Senin 11 April 2022. Tema yang diusung kali ini adalah peningkatan mutu sumber daya manusia masyarakat Manggarai yang inklusif dan tata kelola pemerintahan yang melayani. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir dalam sambutannya berharap dengan Musrenbang ini, arah pembangunan Kabupaten Manggarai benar-benar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kepala Bapeda Kabupaten Manggarai Hilarius Jonta dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa Musrenbang kali ini berbeda dengan konsep sebelumnya. Kali ini kata dia bersifat inklusif, yaitu dengan melibatkan kelompok yang selama ini termarginalkan, diantaranya kelompok difabel, ODGJ, kelompok perempuan, kelompok lansia, dan kelompok anak muda. 5 kelompok ini lanjut dia dilibatkan sejak Musrenbang tingkat desa. Jadi tahun ini pola kita agak berubah, berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini kita bilang kasih tema, ini judul apa? Musrenbangnya Musrenbang inklusif. Kenapa inklusif? Karena kita melibatkan semua pihak. Semua pihak yang dimaksudkan seperti arahan Bupati, mereka itu adalah kelompok-kelompok marginal yang selama ini hampir dilupakan, yaitu kelompok penyandang disabilitas, kelompok ODGJ, kelompok lansia, kelompok perempuan, kemudian kelompok anak muda. Jadi ada 5 kelompok yang kita selama ini kita anggap kelompok marginal yang tidak diperhatikan. Oleh karena itu tahun ini kita rubah kita membuat satu Musrenbang inklusif. Jadi semua mereka dilibatkan, mulai dari Musrenbang desa, kecamatan sampai kabupaten gitu. Waktu forum komunikasi publik juga itu mereka dilibatkan. Bahkan dalam rangka penajaman aspirasi mereka, kita buat forum konsultasi publik yang khusus dan forum Musrenbang khusus yang kita bilang Musrenbang rumah kasih, ruang musyawarah untuk kelompok disabilitas. Itu pembedanya. Dari tahun sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan, tidak pernah diperhatikan. Tahun ini kita memberi perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok marginal yang kita bilang berapa kelompok itu. Itu pembedanya. Target terukurnya berapa? Target terukurnya kita mengakomodir aspirasi mereka, tapi tetap merujuk kepada program prioritas daerah dan skala prioritas. Tetapi saya sudah tegaskan sesuai arahan Bupati bahwa apapun bentuknya kita wajib mengakomodir aspirasi dari kelompok-kelompok marginal tadi, terutama teman-teman yang penyandang disabilitas gitu. Di tahun ini kita sudah menampung kurang lebih 17 dari usulan yang kita akomodir dari 18 yang mereka sampaikan. 17 yang kita akomodir, salah satunya kita tolak karena bagi kami itu tidak masuk dalam prioritas daerah gitu. Jadi sudah ada 17 yang kita akomodir untuk teman-teman kelompok marginal, terutama teman-teman kita yang penyandang disabilitas Itu programnya fisik atau pengembangan? Ada fisik, ada peningkatan kapasitas. Ada pokoknya kita ada dari 5 pokja kita akomodir semua. 5 ada kesehatan, ada pendidikan, kemudian ada pendataan, ada fasilitas, ada infrastruktur dan sebagainya. Pokoknya mereka ada pokjanya gitu. Jadi waktu kita diskusi di waktu Musrenbang khusus itu kita bagi itu kelompok ke dalam 5 kelompok, kemudian masing-masing mendiskusikan sesuai agenda-agenda masing-masing gitu. Yang ada di rancangan sekarang, rancangan hasil Musrenbang ini, itu pagu indikatif yang ada diambil dari RPJMD. Nanti waktu kita pembahasan KPS dan APBD itu sudah kita dapat pagu yang langsung datang dari Jakarta dan PAD kita sudah tahu gitu.
Total berapa tuh? Untuk sekarang proyeksi kita kan 1 triliun 351 ya. 300 miliar gitu. Kita berharap ke depan juga kan ada pinjaman daerah juga bisa bertambah gitu. Kalau dukungan DPR bagaimana? DPRD dia juga kan menyampaikan telahan seperti yang disampaikan di sambutan Pak Ketua tadi bahwa DPRD juga punya telahan. Telahan itu nanti mereka dalam bentuk aspirasi mereka, pokir mereka yang tadi diserahkan ke Pak Bupati. Nanti kami terima itu pokir dan kami telah ulang. Jadi 3 sumber usulan ini nanti ada musyawarah kecamatan, kemudian pokir DPRD dan renja perangkat daerah nanti digabung dijadikan satu untuk jadi renja perangkat daerah diusulkan masuk ke KPPS. Sementara itu Bupati Manggarai Heri Nabit dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai titik awal strategis untuk kemajuan pembangunan daerah yang adil dan merata serta memenuhi kebutuhan masyarakat adalah Musrenbang. Musrenbang juga kata dia merupakan momen penting di mana kelompok-kelompok yang selama ini dilupakan bisa terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Mengingat pentingnya pembangunan yang berkualitas yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Manggarai lanjut Bupati Heri akan terus berusaha merencanakan pembangunan yang berkualitas yang tentunya tetap dalam bingkai NKRI yang mengedepankan harmonisasi dalam sistem perencanaan pembangunan dan sinergitas antara lembaga. Musrenbang lanjut politisi PD Perjuangan ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas untuk menyepakati program dan kegiatan pagu indikator dan target kinerja serta alokasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan di tingkat provinsi. Verifikasi program dan kegiatan merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Bupati Heri juga mengakui bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini, karena itu dia meminta agar semua permasalahan itu dibuka kepada semua orang, karena kata dia, musrenbang bukan saja tempat menyiarkan prestasi saja, tetapi juga tempat memberitahukan masalah-masalah yang dihadapi sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena itu lanjut Bupati Heri meski di tengah keterbatasan anggaran, tetaplah bekerja cerdas demi terwujudnya masyarakat Manggarai yang maju, adil, dan berdaya saing. Musrenbang merupakan sebuah forum konsultasi para pelaku pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan dengan demikian mengalokasikan kegiatan seluruh prioritasnya. Adapun tujuan musrenbang ini sebagaimana telah diketahui adalah untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pertama. Kedua, untuk menyepakati program kegiatan pagu indikator dan target kinerja serta lokasi. Kemudian yang ketiga, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan di tingkat provinsi. Keempat, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Untuk setiap kemunduran angka-angka berkaitan dengan kemunduran, mari kita buka secara terang-terangan, jangan disembunyikan, supaya kita tahu bahwa kita memang sedang bermasalah pada sektor-sektor tertentu. Musrenbang seperti ini bukan tempat untuk menyiarkan prestasi saja, tetapi tempat juga untuk memberitahukan masalah-masalah yang kita hadapi supaya bisa dicarikan jalan keluarnya. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Manggarai Heri Ngabut, Sekda Kabupaten Manggarai Jahang Fansi Aldus, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir, para asisten, para kepala OPD, para camat, Kejari Ruteng Bayu Sugiri, Ketua Pengadilan Agama, Direktur Utama BPO Labuan Bajo Flores Sana Fatina,
Komisioner KIP Romandau Lendong, sejumlah stakeholder, akademisi, serta undangan lainnya. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.